يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini, melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bersama dengan syarahnya karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam penjelasan hadis yang ke-7 atau hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7 tentang syahadat, gitu ya, atau agama adalah nasihat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-hadithu al-thamin, hadith yang ke-8, gitu ya. Hadith ke-7 sudah selesai. Sekarang kita masuk hadith yang ke-8. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah, fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum inna bihaqqin Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah satu dari sahabat yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat yang bernama Abdullah, yang mereka memiliki keluasan ilmu semenjak mereka masih muda dan usia mereka masih terbilang muda. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan yang terakhir Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mereka ini disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah bin Umar bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sampai mereka mempersaksikan La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saja tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah,
dan sampai mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqqin Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya mereka Allah yang menanggungnya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu ay amarani Allah subhanahu wa taala, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru bi awamirillah wa huwa muwallighun 'anillahi subhanahu wa taala, wa kadzalika sairul anbiya'i wal mursalin, innama hum muballighuna 'anillah subhanahu wa taala fima ya'muruhum bih wa fima yanhahum anhu, fahumul wasitatu bainallahi wa baina khalqihi fi tablighi risalah. Baik, sekarang mulailah Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kalimat per kalimat dari hadis yang telah kita bawakan. Baik, dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintahkan. Siapa yang perintahkan di sini? Kata beliau, amarana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang perintahkan saya. Iya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru bi awamirillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu menjalankan perintah sesuai dengan perintah-perintah Allah. Wa huwa muballighun 'anillahi subhanahu wa ta'ala, dan beliau juga adalah seorang muballigh, penyampai yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara fungsi diutusnya Nabi adalah yang pertama untuk muballigh, untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Ini sebagaimana ucapan daripada Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah Az-Zuhri rahimahullahu taala, kata beliau, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Kata Zuhri, sesungguhnya ar-risalah, wahyu dari Allah. Semua wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua risalah dari Allah, baik itu Al-Quran, baik itu Injil, baik Taurat, baik Zabur, atau wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita, semuanya adalah risalah, wahyu dari Allah. Wa 'ala ar-rasuli al-balagh, dan kewajiban bagi Rasul adalah sekedar menyampaikan. Iya. Dan ini sebagaimana yang seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di berbagai ayat, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Nabi Muhammad, ma'ala rasuli illa al-balagh. Tidaklah seorang rasul tersebut kewajiban mereka kecuali sekadar al-balagh, menyampaikan saja. Jadi mereka sebenarnya pada Nabi itu tidak ada kemampuan untuk memberikan hidayah dalam artian memberikan taufik kepada manusia. Tugas mereka sekadar menyampaikan. Sama dengan para ulama di zaman sekarang, tugas mereka menyampaikan. Mereka tidak bisa memberikan hidayah sekalipun dari orang terdekat. Jadi jangan sekali-sekali ada di antara kita yang coba mencibir, coba merendahkan ketika ada seorang dai kemudian anaknya tidak mendapatkan hidayah. Jangan mencibir, jangan merendahkan, sebab kita selaku manusia hanya ditugaskan untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Kita tidak ditugaskan untuk memberikan hidayah. Sebab hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para asatidzah, jangankan para ustaz,
Para nabi saja anak mereka ada yang tidak beriman. Nabi Nuh AS tidak beriman anaknya. Ya. Nabi Lut AS istrinya tidak beriman kepada beliau. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW bapaknya, kemudian pamannya, kemudian kakeknya tidak beriman kepada Nabi SAW. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul dan semua siapa saja yang sejalan dengan jalannya para nabi dan para rasul dari kalangan para ulama, tugas mereka sekedar menyampaikan. Itu saja. Iya. Kemudian wa kadzalika sairul anbiya'i wal mursalin, demikian pula setiap para nabi dan para rasul. Innamahum muballighuna 'anillah. Sesungguhnya mereka ini hanya sekadar penyampai dari Allah Subhanahu wa taala fi ma ya'muruhum bihi, atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa fi ma yanhahum anhu, dan juga mereka melarang apa yang mereka diperintahkan untuk melarangnya. Fahumul wasitah bainallahi wa baina khalqihi, maka mereka ini para nabi dan para rasul adalah perantara. Jadi kan Allah kan tidak mungkin langsung berbicara kepada manusia. Allah tidak mungkin. Iya, langsung berbicara kepada manusia. Maka caranya Allah kirimkan utusan yang menyampaikan apa keinginan Allah, agar supaya pesan tersebut tersampaikan kepada manusia. Allah kan ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah ternyata pesan itu Allah kirimkan melalui utusan. Allah kirimkan melalui utusan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia. Tapi Allah sampaikan pesannya, sampaikan risalahnya melalui perantara. Perantara itulah yang disebut dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Fi tablighi risalah, maka mereka ini sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan risalah. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى قوله أن أقاتل الناس يعني الكفار قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي حتى يدخلوا في دين الإسلام لأنه دين الله الذي اختاره لعباده ولا دين سواه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير إسلام دينا فلا يقبل منه فلا دين إلا الإسلام الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فصار الإسلام يطلق على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. Baik. Qauluhu an uqatilan nas yani an kuffar. Kemudian sabda Nabi, beliau mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksud daripada manusia di sini adalah orang-orang kafir. Wa qauluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sampai mereka mempersaksikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka menegakkan salat, membayar zakat. Maksudnya sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Terlihat dari hadis ini bahwa Nabi menjelaskan ternyata peperangan itu adalah wasilah, bukan sebagai ghaya yang sering salah dimengerti oleh sebagian kelompok yang mereka berpikiran bahwasanya peperangan itu merupakan ghaya, tujuan utama dalam agama Islam. Keliru. Tujuan utama tujuan utama itu adalah bagaimana supaya manusia masuk ke dalam Islam. Itu tujuan utamanya. Iya. Adapun dakwah itu wasilah agar supaya manusia bisa memeluk agama Islam. Sama dengan peperangan dan jihad. Itu bukan ghaya, bukan tujuan utama. Tapi dia hanya sekedar wasilah, perantara yang dengannya diharapkan manusia bisa memeluk agama Islam. Karenanya setelah orang-orang kafir mereka memeluk agama Islam, sudah tidak ada peperangan lagi. Tidak boleh diperangi lagi. Kapan mereka sudah masuk Islam, tidak ada jihad. Iya. Lain halnya dengan pemikiran orang-orang Khawarij
yang simbol dan simbol dan usul mereka adalah menegakkan peperangan. Selalu perang, jihad, jihad, jihad. Kenapa? Karena sumber pemikiran mereka yang rusak. Mereka berkeyakinan bahwa dasar dalam agama Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Makanya kita sering melihat ya, mereka punya atribut dalam bendera mereka, jihad fi sabilillah, ayo tegakkan jihad. Kenapa dia bisa muncul embel-embel demikian? Itu sumbernya dari pemikiran yang rusak. Mereka memahami bahwasanya dasar dalam agama Islam itu adalah jihad, padahal berbalik. Jihad itu adalah sarana, sama dengan dakwah. Dakwah itu sarana. Sarana yang ditempuh agar supaya manusia memeluk agama Islam, kan begitu? Sama dengan jihad tadi. Jihad juga sarana yang jika ditempuh diharapkan manusia bisa memeluk agama Islam. Bahkan seorang ketika hendak berjihad melawan orang-orang kafir, tidak boleh langsung jihad. Tidak boleh. Ketika pemerintah sudah mengumandangkan, ayo jihad, memerangi orang-orang kafir, itu pun tidak boleh langsung ditegakkan jihad, tidak boleh. Harus ada perantara menyampaikan kepada manusia, kepada orang kafir untuk memeluk agama Islam. Harus ada pendahuluan dulu. Diajak dulu masuk Islam. Ayo, kalian kami sampaikan, wahai orang-orang kafir, wahai non-muslim, sebelum kita berperang, kami ingatkan kepada kalian untuk memeluk agama Islam. Jika kalian masuk Islam, tidak ada peperangan. Tapi jika kalian bersikuku memeluk agama kalian, maka apa boleh buat? Kami pun bismillah. Bismillah, kita akan berperang. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, Nabi ingatkan dulu kepada Ali, wahai Ali, sebelum engkau memerangi mereka, dakwahi mereka terlebih dahulu. Dakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Coba lihat, diambil sebuah kesimpulan dari hadis Ali tadi. Ketika Nabi menjadikan Ali sebagai panglima perang, disampaikan dulu kepada Ali, wahai Ali, sebelum engkau berperang, sampaikan dulu dakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Berarti apa? Berarti dakwah jihad itu merupakan sarana, bukan ghayah, bukan tujuan utama. Itulah prinsipnya siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan dalam hadis. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai manusia memeluk agama Islam. Berarti ini sarana. Berarti ini jihad. Ini peperangan adalah sarana yang diharapkan manusia memeluk agama Islam. Kapan mereka sudah memeluk agama Islam? Menegakkan salat, membayar zakat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Iya. Makanya ditafsirkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, hatta yadkhulu fi dinil islami, sampai mereka memeluk agama Islam. Li'annahu dinullahi alladhi ikhtarahu li'ibadihi fala dina siwa. Karena Islam adalah agamanya Allah, ya Allah pilihkan kepada hamba-hambanya. Berarti apa? Kita yang sudah dipilihkan agama Islam untuk kita bersyukur. Sebab ini adalah agamanya Allah, Allah pilihkan untuk kita. Berarti modal terbesar seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia harus memiliki agama Islam dulu. Dan juga modal terbesar seorang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat harus punya agama Islam. Tidak ada agama Islam, tidak ada kebahagiaan. Tidak ada Islamnya, tidak ada imannya, tidak ada kebahagiaan. Sebab ini adalah agamanya Allah, pilihannya Allah. Allah sudah meridhai Islam sebagai umatnya kaum muslimin, umat dari hamba-hamba yang dicintainya. Fala dina siwahu, maka tidak ada agama kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Ada dikatakan di situ sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah semua agama? Tidak ada. Lalu kenapa muncul pemikiran semua agama sama? Dari mana munculnya ini? Munculnya dari orang-orang yang sudah terprovokasi dengan pemikiran liberal. Iya. Dan anehnya pemikiran liberal ini tidak pernah diterima dalam semua agama.
Iya. Perlu saya sampaikan saja bahwa agama atau pemikiran liberal ini tidak pernah diterima di agama manapun, kecuali agama Islam. Itu anehnya. Hanya agama Islam yang menerima pemikiran liberal. Artinya apa? Hanya sekelompok dari kaum muslimin yang mereka mau menerima pemikiran liberal. Adapun dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menolak habis-habisan. Mereka tolak itu pemikiran liberal yang beranggapan bahwa semua agama adalah sama. Sebab mereka itu punya sifat eksklusif. Baik agama Yahudi, agama Nasrani, mereka punya sifat eksklusif. Dalam artian agama mereka lah yang benar. Itu dalam anggapan mereka. Ketika dibujuk untuk berpikiran dengan pemikiran orang liberal, kaum muslimin menerimanya. Oh iya betul, agama semua benar. Padahal agama pemikiran ini ketika ditawari kepada orang-orang Nasrani, mereka tolak. Oh no, tidak mau, tidak bisa. Agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Tidak mau mereka. Ditawari lagi, dimasuki ke dalam agama orang Yahudi. Tidak mau juga mereka. Tidak mau mereka. Masuklah ke dalam agama Islam, diterima. Subhanallah. Tapi yang menerimanya saya katakan bukan apa namanya, yang menerimanya hanyalah orang-orang rendahan dari kaum muslimin, bukan orang yang mulia. Orang mulia mereka berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang diterima. Yang menerimanya adalah orang-orang rendahan saja. Orang-orang rendahan, orang-orang munafik yang sudah ada bibit kemunafikan dalam hatinya, mereka itulah yang menerima pemikiran-pemikiran liberal. Iya. Ini ayatnya tegas, inna dina indallahi Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian juga Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Juga penegasan dari Allah. Dari surah Ali Imran, Allah tegaskan siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima. Tapi orang ribalan mengatakan apa? Kata mereka semua agama sama. Jadi ada pemikiran liberal, ada pemikiran pluralis. Dari dua pemikiran ini yang paling parahnya adalah pemikiran yang kedua, pemikiran pluralis. Apa pemikiran mereka? Mereka mengatakan bahwasanya semua agama akan masuk ke dalam surga. Kalau orang liberal masih mendingan. Liberal itu masih beranggapan bahwa semua agama baik. Dalam artian mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk menjaga silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, berbakti sama orang tua. Semua agama mengajarkan itu, kata mereka. Ini bantahan kepada pemikiran liberal dan pemikiran siapa tadi? Pluralis ini tadi. Jadi bantahan untuk mereka bahwa tidak ada agama yang akan diterima kecuali agama Islam. Baik, dikatakan fala dina illa al-Islam alladzi ja'at bihi ar-rusul salawatullahi wasallamuhu alaihim. Maka tidak ada agama kecuali Islam. Itulah agama yang dengannya para nabi dan para rasul mereka datang dengannya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka. Ila an ba'atha Allah Muhammadan fa shara al-islamu yutlaqu ala ma ja'a bihi alaihi salatu wassalam. Maka Islam itu adalah diitlakkan, digunakan untuk apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala wal islamu lahu arkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Hadhihi arkanul Islam kama bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal islamu lahu arkan. Ini sudah sering kita ulangi ya. Tapi kita sampaikan lagi. Bahwa Islam, kata beliau hafizahullah taala, bahwa memiliki rukun-rukun. Iya. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Atau ya, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat.
Yang ketiga membayar zakat. Jadi ingat ya, rukun yang ketiga itu adalah membayar zakat, bukan puasa Ramadan. Karena setiap kali kita mencermati ayat dalam Al-Quran, pasti digandengkan antara menegakkan salat, membayar zakat. Itu selalu digandengkan itu. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di sini juga digabung. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Banyak sekali ayat-ayat. Iya. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan tentang zakat juga. Tentang zakat juga di situ. Iya. Jadi rukun yang ketiga yang benarnya adalah membayar zakat, bukan puasa Ramadan. Baik, disebutkan tentang penggandengan syariat salat dan membayar zakat ini disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 80 kali. Iya. Lebih daripada 80 kali Allah gandengkan syariat tentang salat dan zakat. Kemudian wasami Ramadan. Rukun yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan yang kelima adalah haji ke Baitullahil Haram. Itu pun kata Nabi, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Hadhihi arkanul Islam kama bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan rukun-rukun Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى والركن الأول هو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما الأساس فلا إله إلا الله تنفي جميع الشرك وتخلص العبادة لله عز وجل وشهادة أن محمد رسول الله تنفي جميع البدع والمحدثات وتثبت العمل بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الإسلام. Baik, rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Ini ibarat suatu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kapan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, harus digandengkan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Itu harus digandengkan dan ibarat satu kesatuan. Dan cukup seorang ketika hendak masuk Islam cuma mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dah cukup sampai dia datangkan syahadat yang kedua. Atau sebaliknya, dia hanya sekedar mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, dia ucapkan syahadat anda ilaha illallah. Jadi ini adalah rukun yang pertama, adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa humal asas, dan dua ini ibaratnya adalah asas atau pondasi. Ingat, sebuah bangunan apapun itu, yang kecil, yang besar, itu harus ada pondasinya. Kapan Anda pondasi, maka bangunan itu akan menjadi kuat. Ketika sebuah bangunan ternyata pondasinya lemah dan tidak kuat, dikhawatirkan bangunannya akan runtuh. Demikian juga kondisi keimanan seorang hamba, kondisi agama seorang hamba itu akan sangat berpengaruh dengan rukun Islamnya yang pertama. Semakin kuat rukun Islamnya, maka akan semakin kuat semua amalannya. Semakin kuat itu. Kuat salatnya, kuat puasanya, kuat zakatnya, kuat hajinya. Kalau kuat pondasinya. Iya. Dan seorang ketika semakin kuat pondasinya dan diperkuat lagi dengan rukun-rukun yang lainnya, itu semua ujian akan hilang. Ujian semua akan bisa dilewati karena dia sudah ibarat sebuah bangunan yang sangat kokoh. Badai apapun yang akan menerpa akan lewat begitu saja sebab dia punya bangunan yang sangat kokoh. Pondasinya kuat, bangunannya tinggi menjulang tinggi kemudian kuat juga. Itu segala macam musibah, ujian akan lewat semuanya. Jadi ibarat penjelasan tentang rukun Islam ini adalah kita belajar bagaimana memperkuat daripada rukun Islam agar supaya kita itu mudah menjalani kehidupan. Mudah. Ada cobaan, ada ujian, ada syubhat, ada segala macam, bisa dilewati. Bisa dilewati. Karena jangan sampai apalagi rukun yang pertama ini, oh sudah ini. Kapan ini goyang, kapan tidak kuat ini, bisa-bisa orang murtad dari agama Islam. Bisa murtad.
Iya. Mereka dari orang-orang apa namanya para artis, YouTuber yang mereka pernah murtad keluar dari agama Islam sebabkan karena tidak kuat ini pondasinya. Pondasi syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kita di zaman sekarang ya yang penuh dengan fitnah. Itu harus dipermantap ini rukun yang pertama, dipermantap tentang tauhid dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Iya. Dikatakan oleh penulis wahumal asas fala ilaha illa innallahu tanfi jami' syirk. Maka la ilaha illallah adalah sebuah kalimat menafikan semua jenis kesyirikan. Semua jenis kesyirikan ternafikan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa tukhlisul ibadata lillahi azza wa jalla. Dan juga mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah tanfi jami'al bid'ah wal muhdatsat. Sementara persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ini menafikan semua jenis bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Saya tidak sebutkan kemarin ya, mungkin kawan-kawan ada yang ikut kemarin kajian saya di Masjid Imam Muslim. Saya sampaikan tentang pentingnya pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Saya lupa sampaikan di situ bahwa di antara bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW adalah menafikan dari segala bentuk bid'ah dalam agama, memerangi dari segala bentuk bid'ah dan pelaku-pelakunya. Itu bentuk pengagungan terhadap sunnah. Makanya para ulama itu sampai sekarang mereka tidak pernah segan untuk menyampaikan akan bahaya dari bid'ah dan pelakunya. Sebab mereka anggap bahwa memerangi bid'ah dan pelakunya adalah bentuk pengagungan terhadap sunnah. Itu para ulama itu. Karena saking hebatnya mereka dalam mengagungkan sunnah, sehingga mereka senantiasa berdiri tegar. Ketika muncul bid'ah, mereka sampaikan akan bahayanya. Mereka berdiri, mereka sampaikan, mereka peringatkan umat akan bahaya perkara bid'ah. Kenapa? Itu bentuk bentuk pengagungan terhadap sunnah. Seorang tidak dia katakan mengagungkan sunnah sampai dia apa? Dia peringatkan akan bahaya bid'ah. Dan ternyata antum mau tahu, hampir setiap dari sekte-sekte yang ada, tidak ada yang berani memperingatkan akan bahaya bid'ah kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahi saya katakan. Antum lihat saja. Ormas manapun itu. Baik sekalipun ormas yang mengatakan sekarang mereka mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disingkat dengan singkatan apakah itu? Terserah mau singkat apa saja. BT atau apakah segala macam, terserah. Tidak pernah terlihat dari ceramah-ceramah mereka, tidak pernah terdengar dari ucapan-ucapan mereka memperingatkan akan bahaya bid'ah. Tidak ada. Katanya Ahlus Sunnah. Mana ceramah-ceramah kalian membantah dari perkara bid'ah? Tidak ada. Sama dengan kelompok sebelah juga. Yang dahulu dikenal dengan ormas Fathul Mu'in katanya ya. Kemudian sekarang sudah berubah nama, ganti label. Sudah menjadi singkatan W dan seterusnya. Itu tidak pernah mereka dalam ceramah-ceramah yang memperingatkan akan bahaya bid'ah. Tidak ada. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, hanya salaf yang berani memperingatkan umat akan bahaya perkara bid'ah. Terlihat dari kitab-kitab mereka yang mereka ajarkan. Hampir semua kitab-kitab akidah. Kalau saya mau sebutkan, bisa saja saya mau sebutkan satu persatu. Semua kitab-kitab yang pernah kita ajarkan, kitab-kitab yang pernah kita pelajari itu mengajarkan akan bahaya daripada perkara bid'ah dan pelaku-pelakunya. Dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Barbahari, Syarh Sunnah karya Al-Muzali, Usul Sunnah karya Imam Ahmad, Asy-Syariah karya Al-Ajurri, kitab Aqidah Al-Wasatiyah, Aqidah Al-Tahawiyah, Aqidah Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karya I'tiqad Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i,
kitab I'tiqad Sufyan Ats-Tsauri. Itu semua disebutkan gitu. Tentang bahayanya perkara bid'ah dan pelaku-pelakunya. Apalagi kalau antum mau lihat bagaimana ulama yang paling tegas, yang paling keras terhadap pelaku bid'ah itu dalam kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, dari awal sampai akhir hampir itu beliau memperingatkan akan bahaya bid'ah. Siapa yang berucap dengan ucapan ini maka dia sesat. Iya, dia pengikut ahlul ahwa, pengikut ahlul bid'ah. Beliau sangat keras sekali terhadap bid'ah dan pelaku-pelakunya. Iya. Kalau kita lihat dari ormas-ormas yang lain tidak ada. Mereka takut menyuarakan tentang bahaya bid'ah. Takut mereka. Mereka beranggapan bahwa bid'ah ini adalah perkara sensitif untuk dibahas di tengah umat, kata mereka. Baik, intinya di sini bahwa syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah menafikan dari semua jenis bid'ah dan perkara baru dalam agama. Jadi seorang itu, perhatikan di sini ya. Jadi bentuk kebenaran syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah dia meninggalkan semua bid'ah. Karena antum kan belum bisa berdakwah. Kan begitu? Antum kan belum bisa berdakwah. Maka untuk memperkuat dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, tinggalkan semua bid'ah. Bagi siapa yang sudah bisa berdakwah, mereka bukan sekedar meninggalkan bid'ah saja, tapi mereka harus bersuara. Mereka harus bersuara untuk menyempurnakan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Apa yang mereka suarakan? Bahaya bid'ah. Apa yang mereka suarakan? Pentingnya menjaga sunnah, pentingnya mengamalkan sunnah. Itu yang mereka suarakan. Tapi karena antum belum bisa berdakwah, maka antum perhatikan poin ini. Bahwa syahadat anna Muhammad Rasulullah tidak akan sempurna sampai antum meninggalkan semua perkara bid'ah. Bid'ah apapun itu, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah Maulid, bid'ah ini, tinggalkan semuanya. Bid'ah yang kecil sampai bid'ah yang paling besar. Iya. Wa tuthbitul 'amal bis sunnatil warida anhu wa bihadza yahsul lil muslim ad-dukhul fi Islam. Maka dengan dua kalimat syahadat ini akan seorang muslim dikatakan dia masuk ke dalam agama Islam. Lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala qala wa yuqimus shalah fala yakfi ay yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bal la budda ay ya'mala bi muqtada asy-syahadatain wa 'azzamuhu as-shalah wal muradu as-shalawatul khams al-mafruḍah fayati biha kama amara Allah ta'ala fi awqatiha ma'a jama'ati muslimin bil khusyu'i wal khudu'i wa tuma'ninah. Hadhihi hiya iqamatus shalah wa laysa al muradu ayati bir ruku'i was sujudi duna khusyu'i wa tuma'ninatin aw yusalliha ala rukbatihi wa hawahu mata ma arada aw kaifa ma arada. Fakam min musallin la yuqimus salata bima'na annahu yatala'abu biha wa hadha la tufiduhu salatuhu syai'an. Wal madaru ala iqamis salati kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau antum paham ini ucapan dari awal, antum pasti akan memperhatikan dari perkara salat itu semenjak hari ini. Ini luar biasa ucapan penulis hafizahullah taala. Kita jelaskan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai mereka menegakkan salat. Maknanya fala yakfi an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bal la budda an ya'mala bi maqtada asy-syahadatain. Seorang itu tidak cukup. Tidak cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian meninggalkan amalan. Oh, tidak cukup. Sampai dia mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat. Dan konsekuensi yang paling besarnya dari dua kalimat syahadat adalah menegakkan salat. Ini menegakkan salat merupakan konsekuensi yang paling besar terhadap dua kalimat syahadat. Karena dia dijadikan sebagai rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Kan begitu? Bahkan semua rukun Islam, rukun kedua sampai rukun yang kelima itu merupakan konsekuensi dua kalimat syahadat itu. Tidak benar dua kalimat syahadatnya sampai dia jalankan semua rukun Islam. Hanya saja rukun Islam yang kelima itu hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu saja. Iya. Tapi intinya di sini dikatakan bahwa seorang tidak cukup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sampai dia menjalankan konsekuensinya. Wa a'dhamuhu as-shalah. Dan yang paling besarnya adalah
salat. Wal muradu as-salawatul khams al-mafruḍah, dan maksud daripada salat di sini adalah salat 5 waktu. Baik. Kata penulis hafizahullah taala, wal muradu as-salawatul khams al-mafruḍah. Maksud daripada salat di sini adalah salat 5 waktu. Jadi seorang itu jangan dia perhatikan dari salat sunnahnya sebelum dia memperhatikan salat 5 waktunya. Ini yang paling penting dulu. Banyak orang itu ketika dia mengerjakan salat, dia lebih perhatian dari salat sunnahnya daripada salat wajibnya. Kita katakan itu kebaikan. Tapi ingat bahwa dalam mengerjakan amalan itu ada skala prioritas namanya. Prioritaskan apa yang wajib untuk dikedepankan. Salat 5 waktu inilah yang paling utama. Kalau dia mau fokuskan salatnya, maka dia fokuskan terlebih dahulu salat 5 waktunya sebelum dia fokuskan dari salat sunnahnya. Kalau sudah dia fokuskan salat 5 waktu, maka silakan Anda fokuskan dari salat sunnah yang lainnya. Fayati biha kama amara Allah Ta'ala fi awqatiha ma'a jama'atil muslimin. Yang pertama, bentuk memperhatikan. Bentuk perhatian dari perkara salat adalah dia kerjakan salat tersebut di waktunya. Jadi dia kerjakan tepat pada waktunya, tidak dia tunda-tunda. Seenak perutnya saja. Oh nanti kalau saya salat duhur jam 2 saja. Saya masih sibuk sekarang. Apa-apaan ini? Dia berani tinggalkan salat berjamaah hanya karena urusan pekerjaan. Iya. Ini namanya tidak menegakkan salat. Siapa yang mengklaim dirinya sudah memperhatikan salat, maka dia perhatikan ini. Dia kerjakan salat tepat pada waktunya.
Dan yang kedua, ma'a jama'atil muslimin. Dia kerjakan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Iya. Kemudian yang ketiga, bil khusyu'i wal khudu'i wal tuma'ninah. Dia kerjakan penuh dengan khusyuk. Iya. Jadi kalau kita mau bahas tentang khusyuk dalam salat ya, panjang pembahasannya ini, bisa satu daurah. Iya. Apa ini maksud dengan khusyuk? Apa kiat-kiatnya? Apa pembatalan khusyuknya? Apa yang membuat seorang itu bisa terjauhkan dari khusyuk? Itu pembahasan khusus itu. Tapi di sini inti daripada salat itu adalah bagaimana seorang bisa khusyuk. Karenanya kita dilarang untuk mengerjakan salat pada saat hendak buang hajat. Buang hajat terlebih dahulu. Iya. Setelah itu baru Anda kerjakan salat. Kenapa? Karena inti daripada salat itu adalah bagaimana seorang bisa khusyuk. Maka ditinggalkan itu. Ditinggalkan semua perkara yang bisa membuat dirinya tidak khusyuk dalam salat. Iya. Ketika dia sedang menahan menahan sesuatu dalam perutnya, hendak keluar, dia batalkan salatnya. Sebab itu mengganggu khusyuk. Atau sebelum dia salat, dia hendak buang hajat. Dia buang hajat terlebih dahulu. Agar supaya sudah selesai perkaranya, selesai kebutuhannya, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Tidak waduh, bagaimana imam lama sekali ini. Hatinya akan tersibukkan dengan itu. Iya. Kemudian yang berikutnya wal khudu', dia penuh ketundukan. Karena saking tunduknya dia, sehingga dia tidak bermain-main dalam salatnya. Tidak bermain-main dia. Mau bergerak sedikit pun dia khawatir jangan sampai gerakannya itu bisa merusak pahalanya, mengurangi pahalanya. Wa tuma'ninah, dan dia kerjakan penuh dengan tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya dia kerjakan semua gerakan-gerakan salat dengan seksama, tidak terburu-buru, dikerjakan penuh dengan sakinah, dengan ketenangan. Ketika dia rukuk, dia sempurnakan rukuknya. Dia baca zikir 3 kali, kemudian dia bangkit dari rukuk, dia sempurnakan berdirinya. Tidaklah dia sujud sampai dia sempurnakan berdirinya. Itu maksud dengan tuma'ninah. Dan yang terakhir, hadhihi hiya iqamatus shalah. Inilah yang disebut dengan menegakkan salat. Walaysa al-muradu an ya'tiya bir-ruku'i was-sujud duna khusyu' wa tuma'ninah. Dan bukanlah maksud daripada salat itu seorang sekedar ruku' dan sujud kemudian tidak ada khusyuknya. Bukan itu. Dan juga tidak ada tuma'ninahnya. Ayusalliha ala raqbatihi wa hawahu mata ma arada. Atau dia kerjakan salat sesuai dengan hawa nafsunya saja. Oh, saya nanti dululah. Saya kerjakan salat jam begini saja. Oh, enggak. Kapan qomat, kapan adzan, langsung pergi masjid. Jelas ya? Dan yang terakhir dikatakan wa kam min musallin la yuqimus shalah bima'na annahu yatala biha. Maka betapa banyak dari orang yang mengerjakan salat sebenarnya mereka belum menegakkan salat. Cuma dikatakan mengerjakan tapi belum menegakkan salat. Kenapa? Karena dia hanya sekedar bermain-main dengan salatnya. Wa hadza la tufiduhu salatuhu syai'an. Maka orang seperti ini tidak akan pernah mengambil manfaat dari salatnya. Fal madaru ala iqamati shalah kama amara Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik. Lanjutkan. Summa qala hafizahullahu ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa hiya jami'atul likulli khair wa hiya ra'sul ibadat al-badaniyah wa hiya al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufr wasyirki tarkus shalah. Falladhi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah laisa bimuslimin hatta yusalli. Baik. Wassalatu hiya ruknu tsani min arkanil islami ba'da syahadatain. Maka salat itu kata beliau adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Qala Allah Ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya salat itu mencegah dari tindakan kekejian dan kemungkaran. Secara tidak langsung ayat ini menceritakan tentang fungsi daripada salat yang benar.
bahwa salat yang benar itu akan memunculkan, iya, bagi seorang hamba dia mudah untuk meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Itu kalau seandainya salatnya benar. Jadi juga ayat ini merupakan sebuah jawaban tentang sebuah permasalahan yang sering kita hadapi. Kenapa kita masih sering terjatuh dalam tindakan kekejian, kemungkaran? Sebenarnya jawabannya ayat ini. Ayat ini mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Berarti siapa yang benar salatnya, Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk jauh dari kemungkaran, jauh dari kekejian. Itu kalau seandainya benar salatnya. Siapa yang mau dijauhkan dari kekejian, kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa, syubhat dan syahwat, perbaiki salat. Ini sebagai jawaban dari permasalahan yang sering kita hadapi. Kenapa kita masih terjebak dalam fitnah ini, fitnah sana, fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat? Kenapa? Barangkali salat kita yang belum beres. Tidak saya yang berbicara, tidak antum semuanya, tidak siapapun itu. Masih banyak kekurangan dari salat-salatnya kita, sehingga membuat kita itu seringkali terjatuh dalam dosa dan dosa dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahiya jami'atun likulli khairin. Maka salat ini adalah mengumpulkan segala kebaikan. Maka siapa yang mau dikatakan baik, perbaiki salat. Dan seorang itu kalau seandainya dia punya akhlak yang baik, tutur katanya indah, punya tata krama, punya sopan santun, tapi kalau tidak salat, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Orang kalau bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun keindahan, adabnya, kalau dia tidak salat, tidak ada artinya. Apalagi kalau sudah non muslim, oh sudah, tidak ada artinya nih. Tidak ada artinya. Sebab inti daripada kebaikan seorang itu adalah dia punya Islam terlebih dahulu. Ada Islamnya, dilihat lagi apakah menegakkan salat. Kalau tidak ada kebaikannya juga. Iya. Kalau dia tegakkan salat, ada kebaikannya. Karena salat itu kata beliau mengumpulkan segala kebaikan. Wa hiya ra'sul ibadati al-badaniyah. Dan ini adalah salat adalah kepalanya, pokoknya dari ibadah badaniyah. Wa hiya al-fariqah bainal muslim wal kafir. Dan juga salat adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Ya, ini harus kita edukasikan kepada masyarakat ya. Pentingnya menjaga salat, pentingnya menegakkan salat. Sebab kaum muslimin zaman sekarang itu yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Mau salatkah, mau tidakkah, itulah kebiasaan mereka. Itulah tabiat kaum muslimin zaman sekarang. Yang penting saya Islam. KTP saya Islam. Saya sudah kerjakan salat, saya mau salat, terserah. Itu kondisinya orang awam zaman sekarang. Iya, padahal ditegaskan bahwasanya pembeda antara muslim dengan kafir adalah dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, kata Nabi. Dia telah kafir. Tidak ada toleransi di situ. Telah kafir. Keluar dari agama Islam. Saya sudah sebutkan tentang rincian ini hadis ya. Ketika itu menyampaikan kepada orang awam, jangan dirinci ini. Sampaikan siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Jangan dirinci. Sebab bukan momennya antum menyampaikan di hadapan orang awam untuk merinci seperti itu. Oh, kalau orang meninggalkan salat itu karena malas, dia tidak kafir. Oh, itu bukan momennya. Di hadapan orang awam sampaikan secara tegas, siapa yang meninggalkan salat telah keluar dari agama Islam. Itu disebutkan oleh para ulama. Tapi untuk penuntut ilmu baru untuk merinci. Sebagai bentuk wawasan kepada mereka. Oh, ternyata meninggalkan salat itu ada rinciannya. Rinciannya seperti ini. Siapa yang meninggalkan salat karena dia meninggalkan salat, karena dia mengingkari kewajiban salat, maka inilah kafir. Ini sepakat para ulama akan kekafirannya. Yang kedua, siapa yang meninggalkan salat karena malas-malasan, maka dia tidak keluar dari agama Islam, tapi dia terjebak dalam penyakit kemunafikan. Sebab munafik itu mereka sifatnya malas untuk menegakkan salat.
wala apa namanya mereka menegakkan salat dalam keadaan malas, kata Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan salat, mereka dalam keadaan malas. Itu sifatnya orang munafik. Yang ketiga, apabila dia mengerjakan atau meninggalkan salat, iya, karena apa namanya hawa nafsu, ini dosa besar. Bukan karena malas-malas, tapi hawa nafsu. Hawa nafsunya menjebaknya. Hawa nafsu yang lebih mendominasi. Ini namanya dosa besar. Tapi tetap juga terancam dengan kekufuran. Iya. Untuk di kalangan orang awam silakan untuk merinci sebagai bentuk tambahan wawasan bagi mereka. Tapi di hadapan orang awam tidak pantas untuk merinci seperti ini. Sampaikan sebagai bentuk peringatan agar supaya mereka waspada. Oh, kalau saya meninggalkan salat saya akan kafir. Tidak teranggap syahadat saya. Tidak diterima semua amalan saya. Kan begitu? Agar supaya lebih apa namanya lebih memperingatkan lagi kepada kaum muslimin. Lebih mengena dalam hatinya mereka. Maka jangan dirinci. Iya. Kata Nabi SAW, bainal abdi wa bainal kufri wa syiriki tarkus salah. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah dengan meninggalkan salat. Kata para ulama, cukuplah di antara hal yang menunjukkan akan besarnya dosa meninggalkan salat, bahwa para ulama itu bersilang pendapat. Iya, silang pendapat tentang keislamannya orang tersebut. Cukuplah tanda yang menunjukkan bahwa besarnya dosa meninggalkan salat, bahwa para ulama itu bersilang pendapat akan keislamannya. Ini Islam atau tidak? Para ulama silang pendapat. Itu sudah menunjukkan bahwa meninggalkan salat perkara yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Iya. Fallidhalli yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah laysa bimuslimin hatta yusalli. Maka seorang yang tidak mengerjakan salat, ya mungkin ada keluarga kita ya, banyak keluarga kita yang seperti ini, tidak salat. Iya. Banyak, saya ipar saya begitu juga. Tidak salat. Iya. Anehnya, lebih anehnya lagi, subhanallah. Dan bukan cuma keluarga kita. Banyak dari kaum muslim demikian keadaannya. Mereka takut terlambat bangun pagi. Takut terlambat bangun pagi, jangan sampai terlambat ketika masuk kantor. Sudah jam 6 bangun. Jam 6 bangun, minum kopi, mandi. Mandi, berdandan rapi, pergi kantor. Takut terlambat. Kenapa? Kalau terlambat potong gaji. Tapi mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah khawatir ketika mereka terlambat meninggalkan salat, pahala mereka akan berkurang. Bahkan mereka tidak pernah berpikir bahwa meninggalkan salat itu perkara sangat besar, dosa yang sangat besar, bahkan dianggap sebagai kekufuran. Tapi tidak pernah terfikir dalam benaknya mereka. Apa yang mereka pikirkan? Yang penting bekerja, dunia, dan dunia. Itu aja. Itu yang mereka pikirkan. Seakan-akan hidupnya mereka cuma dunia saja. Apa bedanya dengan binatang? Tidak ada bedanya. Binatang itu tahu bagaimana ambisinya mereka dalam kehidupan dunia ini. Cuma dua aja ambisinya. Apa itu? Memuaskan syahwat perut dan memuaskan syahwat kemaluan. Itu aja. Makanya mereka ketika binatang itu cuma mereka beraktivitas cuma cari makanan. Sudah kenyang, cari pasangan. Mau pasangan itu siapapun, disikat. Mau itu ibunya, mau itu saudarinya, mau disikat juga. Yang penting terpuaskan syahwat kemaluannya. Kan begitu? Antum lihat kambing itu, mohon maaf ini, saya cerita sedikit. Saya teliti itu kambing pernah, betulan kita pernah piara kambing di Parapa sana. Itu kambing, anaknya kalau sudah besar, dia gauli ibunya. Itu yang kita lihat. Kalau dia sudah besar, dia gauli ibunya. Itu binatang memang. Dan kita tidak salahkan, memang binatang demikian. Kenapa? Memang ambisi mereka demikian, memuaskan syahwatnya, syahwat kemaluan. Tapi ada di antara manusia demikian keadaannya. Dalam kehidupan dunianya, tidak pernah difikirkan tentang salat, tidak pernah berpikir untuk bersedekah,
Tidak pernah berpikir untuk puasa Ramadan, tidak pernah. Yang penting makan, makan, makan dan makan. Kerja, kerja dan kerja. Jadi manusia yang seperti ini itu kondisinya jauh lebih buruk, jauh lebih hina daripada binatang-binatang. Jauh lebih buruk. Subhanallah. Baik. Jadi dikatakan falladzi la yusalli, maka mereka yang tidak mengerjakan salat walaupun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Maka mereka tidak muslim sampai mereka mengerjakan salatnya. Yang terakhir, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى قال ويؤتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاة غالبا إلا وتذكر معها الزكاة والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهي حق واجب في مال المسلم للسائل والمحروم وليست تطوعا أو تبرعا وهي ركن من أركان الإسلام. Baik. Qala wa yutuz zakah. Nabi mengatakan dan mereka membayar zakat. Iya. Karena zakata qarinatus shalah fi kitabillahi azza wa jalla. Karena zakat ini kata beliau adalah qarinah, temannya. Temannya salat. Iya. Yang seringkali digandengkan dalam kitab Allah Al-Quran. Sudah saya sebutkan tadi, hampir 80 kali. Allah gandengkan antara salat dengan zakat, menunjukkan bahwa salat ini dengan zakat tidak bisa dipisahkan. Iya, tidak bisa dipisahkan. Salat dan bayar zakat. Bayar zakat dan tegakkan salat. Fala tudkaru salatu ghaliban illa wa tudkaru ma'aha az-zakah. Maka hampir-hampir kata beliau tidak disebutkan salat kecuali disebutkan juga zakat. Itu banyak sekali. Iya. Wassalatu ibadatun badaniyah. Yang mana salat ini adalah ibadah badaniyah. Apa ibadah badaniyah ya? Ibadah terkait dengan anggota badan. Bahkan bukan cuma itu saja. Itu salat itu. Kenapa menjadi amalan yang paling agung dalam agama Islam? Kenapa? Dia mengumpulkan semua jenis ibadah. Ibadah hati ada di situ. Ibadah lisan ada di situ. Baca Quran, dari zikir, dari tasbih, dari doa. Itu kan semua ibadah lisan. Ibadah apa lagi situ? Ibadah badaniyah. Ruku, sujud, berdiri, i'tidal, itu kan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah juga. Ada ibadah maliyah. Seorang kalau mengerjakan salat kan tidak boleh telanjang. Harus ada pakaiannya di situ. Harus ada bajunya. Iya, maka dia membeli baju kan dia maksud dalam apa namanya? Membelanjakan harta dalam kebaikan. Itu juga ibadah maliyah. Jadi benar kalau dikatakan bahwa salat ini mengumpulkan semua jenis ibadah. Ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah jawarihiyah. Iya. Kemudian waz-zakatu ibadatun maliyah. Adapun zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun nisa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk siapa? Lisail, bagi mereka yang meminta, wal mahrum, dan bagi mereka yang tidak punya harta. Berarti ayat ini menyampaikan kepada kita sebuah pesan bahwa harta yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Tidak semuanya milik kita. Bahkan sebagian dari harta kita itu miliknya orang-orang yatim, fakir, dan selainnya. Atau paling tidaknya, harta yang kita miliki itu milik istri, milik anak. Itu paling tidaknya. Kalau kita tidak berbagi sama yatim, fakir, miskin, paling tidaknya harta yang kita miliki milik istri, milik anak. Itu paling tidaknya. Kapan tidak dikeluarkan? Tidak diberikan kepada mereka, dosa. Dosa. Kita punya harta, iya, 100 juta. Itu 100 juta bukan kita punya semua. 2,5% milik fakir dan miskin. Harus dikeluarkan. Kapan tidak? Menjadi petaka pada hari kiamat. Menjadi petaka. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim haqqun nisa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada haknya.
Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meminta dan untuk orang-orang yang mahrum tidak punya harta. Iya. Dan sekaligus ayat ini juga memberikan sebuah anjuran untuk memberikan dengan sebuah pemberian kepada mereka yang meminta-minta. Berikan pemberian. Siapa yang minta-minta dari kalangan fakir, dari kalangan miskin, tanpa melihat dengan status sosialnya, tanpa mencurigai, oh ini kayaknya penipu ini, sudah, tidak usah itu. Dia menipukah, dia tidakkah, sudah kasihkan, dia minta-minta. Tidak bisa memberi dengan harta, berikan dengan kalimat yang baik. Itu paling tidak ya. Jangan juga kita sudah tidak memberikan harta, berburuk sangka lagi. Weh, kau ini jangan sampai ke orang kaya ini kau. Jangan sampai cuma menipu kamu ini. Kau punya rumah besar ini, kau cuma minta-minta di sini kayak menipu kamu. Jangan. Mereka yang menipu urusan mereka. Mereka datang meminta-minta dengan pakaian yang kumuh, compang-camping rambutnya. Kita bisa berikan harta, berikan harta. Tidak bisa, berikan kalimat yang baik. Berikan kalimat yang baik. Bagaimana caranya? Wih saudara, tidak ada uangku ini. Sama juga, saya juga tidak ada uang. Siapa tahu kita bisa minta di sebelah rumah ini. Minta mikir di sebelah itu. Atau nasihati. Wih tabe saudara, tabe ibu, tabe anakku. Jengki minta-minta. Tidak boleh seperti ini. Saya kasih kita tapi besok dia minta-minta lagi. Saya ucapkan kalimat-kalimat seperti ini karena sudah pernah kita amalkan. Anak-anak kecil yang pernah kita lihat minta-minta sama kita itu, tidak kita langsung kasih. Tapi kita edukasi terlebih dahulu. Ini nak, saya kasih tapi besok jangan minta-minta lagi. Tidak boleh. Ada bapak tak, ada mama tak, mereka kerja, jangan minta-minta, tidak boleh. Kita kasih. Kenapa kita kasih? Mengamalkan ayat ini. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta kata Allah, maka jangan dihardik. Tidak bisa memberi dengan harta, dengan materi, berikan dengan ucapan yang baik. Tidak bisa memberikan dengan kalimat yang baik, berikan dengan senyuman. Begitu selesai. Jangan lagi malah dibantah, dihardik, dicela, kau ini kayak menipu ini, kau ini begini, kau ini begini. Jauh usah. Berikan kalimat yang baik. Atau paling tidaknya usap kepala mereka. Kalau itu anak-anak, usap kepala mereka. Tapi anakku, sini. Usap kepala mereka. Kata Nabi SAW, man arada an yanina qalbuhu, at'imi ta'am wamsah ra'sal yatim, kata Nabi. Barang siapa yang hendak dilembutkan hatinya, berikan makan. Berikan makan kepada yatim. Berikan makan kepada miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepalanya anak-anak yatim. Itu paling tidaknya saya katakan tadi ya. Tidak bisa memberikan secara materi, dia berikan dengan bentuk nasihat, kalimat yang baik. Tidak bisa juga diberikan senyuman. Karena senyuman juga merupakan sedekah. Wa tabassumuka li akhika sadaqah. Dan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tidak bisa senyuman juga. Mungkin karena ada masalah. Kan seringkali begitu ya, kita ada masalah tidak bisa senyum sama orang. Bawanya cemberut saja. Tidak bisa senyum, berikan ulusan. Ulus, usap dari wajahnya atau kepalanya anak-anak yatim. Baik, yang terakhir kata penulis, fahiya haqqun wajibun fi malil muslim lis-sa'il wal mahrum wa laysat tatawu'an aw tabarru'an wa hiya ruknun min arkanil Islam. Bahkan ini, harta ini atau zakat ini adalah hak yang wajib. Dan dia hak terkait dengan harta. Ingat, zakat itu hak terkait dengan harta. Bukan hak terkait dengan orang per orang. Karenanya, kalau seandainya ada orang gila, dia punya harta, dan hartanya sudah mencapai nisab, berputar selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia gila. Walaupun dia gila. Sebab itu harta, itu zakat. Hak terkait dengan harta. Kapan hartanya sudah mencapai ketentuannya, sudah mencapai syarat dari syarat-syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib. Walaupun dia gila. Iya. Atau misalnya anak yatim. Anak yatim. Kan banyak dari syariat. Anak yatim itu tidak mendapatkan apa? Kewajiban. Apalagi anak yatim yang belum balik. Belum wajib salat.
belum wajib salat. Dan banyak dari kewajiban mereka belum diwajibkan. Apalagi orang gila. Orang gila itu terangkat semua hukum. Tapi untuk zakat tidak terangkat. Kapan dia punya zakat, punya harta? Hartanya sudah berlebihan, mencapai nisab berputar selama setahun, wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Dia terkait dengan hak harta, bukan terkait dengan manusianya. Kalau salat terkait dengan manusianya, manusianya bagaimana? Balikkah? Berakalkah? Mampukah? Wajib salat. Wajib salat. Sama dengan puasa. Puasa juga hak terkait dengan kewajiban terkait dengan manusianya. Bagaimana manusianya? Muslimkah? Mampukah dia? Mukimkah dia? Tidak safarkah dia? Kalau dia terpenuhi syaratnya, wajib puasa. Wajib. Tapi kalau ini zakat, tidak melihat kepada manusianya, dilihat kepada hartanya. Ada hartanya, sudah mencapai syarat-syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Orang gila tadi kan tidak mungkin dia keluarkan zakat, tidak mungkin. Tapi walinya. Siapa walinya? Karib kerabatnya. Dari saudaranya, dari bapaknya. Iya. Dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Iya. Dikatakan fahiya haqqun wajibun fi malil muslim, maka zakat ini adalah hak yang wajib terkait dengan harta. Perhatikan bahasanya penulis, terkait dengan harta. Hartanya seorang muslim kepada siapa diberikan? Diberikan kepada orang yang meminta dan kepada orang yang tidak punya harta. Walaysa tatawwu'an aw tabarru'an, dan dia bukan sifatnya sunnah atau bukan tabarru', sifatnya memberikan bantuan sosial, bukan. Zakat itu bukan bantuan sosial, bukan. Tapi dia kewajiban. Iya. Memang dia bentuknya bantuan sosial tapi sifatnya wajib. Dan seperti sedekah. Sedekah itu sifatnya bantuan sosial. Iya. Sebagai bentuk kemanusiaan. Kita sebagai manusia, iya, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka. Itu sedekah namanya. Sedekah, wakaf, hibah, hadiah, itu semuanya sifat bantuan sosial namanya. Tapi untuk zakat memang bantuan sosial tapi dia wajib. Wajib. Bukan sifatnya sunnah. Iya. Wa hiya ruknun min arkani al-Islam, dan dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Baik, sampai sini insyaallah taala semoga dari apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik.